Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan Pancasila yang bertema Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia pada era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Masuk yang pertama, latar belakang. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang berkembang bersama bangsa Indonesia. Sejak dahulu, sejarah merupakan peristiwa yang saling berhubungan dengan peristiwa-peristiwa masa sekarang sampai masa yang akan datang. Dasar negara merupakan asas yang mampu memberikan kekuatan berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun berdasarkan pada landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, sudah seharusnya peraturan undang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila. Yang pertama, Pancasila di era pra-kemerdekaan. Pancasila era pra-kemerdekaan di dalam rancangan pembukaan alinea keempat terdapat rumusan Pancasila yang tata urutannya tersusun secara sistematik. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi memeluknya kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Yang kedua, Pancasila di era kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian PPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki itu membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutu. Dalam peristiwa ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945 pada perundangan antara golongan muda, golongan tua dalam menyusun teks proklamasi. Teks proklamasi itu disusun oleh Ir Soekarno, Drs Muhatta, dan Mr Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Tadasma Maida, tempatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Konsepnya ditulis oleh Ir Soekarno dan teks proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh Suyuti Malik. Pada tahun 1950 muncul inisiatif dari sejumlah tokoh, munculnya perbedaan yang dikelompokkan dalam 2 buku. Pertama, mereka memandang Pancasila hanya kompromi politik, melainkan sebuah filsafat sosial atau bangsa. Kedua, menetapkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Yang ketiga, Pancasila di era Orde Lama. Pancasila di era Orde Lama yaitu tahun 1959 sampai 1966 diterapkan dengan berbagai kebijakan dan peristiwa untuk membangun negara yang kuat dan stabil. Hal yang terjadi pada masa penerapan Pancasila di era Orde Lama yaitu 1. Ideologi Pancasila. Pancasila berusaha untuk dibangun dan dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, penerapan demokrasi terpimpin. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Yang ketiga, praktek demokrasi dibatasi. Partai golongan karya atau Golkar menjadi satu-satunya partai politik yang diakui. Yang keempat,
Penerapan Pancasila belum sepenuhnya dilaksanakan. Penerapan Pancasila masih kacau karena kondisi sosial budaya yang sedang beralih dari rakyat terjajah menjadi rakyat yang merdeka. Yang kelima, bentuk penerapan Pancasila berbeda-beda. Yang keempat, Pancasila di era Orde Baru. Setelah jatuhnya Ir Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut. Pemahaman terhadap Pancasila memulai diperbaiki. Pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikembangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan. Selanjutnya pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, lanjut saja yang kelima, Pancasila di era reformasi. Penerapan Pancasila dalam era reformasi menghargai keanekaragaman dan mempromosikan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini diwujudkan dalam kebijakan yang mendukung dan memelihara keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia. Program pendidikan dan sosial nilai-nilai Pancasila terus diperkuat. Kesimpulan, Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya, yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Sekian yang saya dapat sampaikan.